Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanmu yang belum masuk, supaya segera masuk. Saya akan memberikan yang kemarin belum sempat saya berikan, yaitu mengukur Z-score tanpa menggunakan alat macam-macam ya, tanpa kalkulator. Yaitu pakai apa? Pakai software miliknya WHO yang sebetulnya juga sudah dipakai, diadopt oleh beberapa orang untuk membuat semacam program juga mereka itu. Oke, namanya WHO Anthro. Ada dua, WHO Anthro Plus dan WHO Anthro saja. Ya. WHO Anthro Plus biasanya untuk 5 tahun ke atas. Tapi sebetulnya bisa dipakai untuk semua umur ya sebetulnya. Sebelum kita mulai kuliah yang selanjutnya ya. Oke. Saya coba share yang WHO Anthro dulu. Sudah terlihat apa belum, Dek? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke. Kalau kita lihat dari software ini, ada nutritional survey, individual assessment, anthropometric calculator. Nanti yang individual assessment dan nutritional survey ini dipakai untuk kepentingan yang berbeda. Misalnya pada saat melakukan survei tertentu. Kalau individual survei biasanya sok dipakai pasien-pasien secara pribadi ya, individu ya, kunjungan-kunjungan itu bisa pakai ini. Kita akan hari ini seperti yang kita janjikan kemarin, kita akan memperlihatkan bagaimana software ini dengan mudah memperlihatkan berbagai indikator-indikator yang bisa diukur ya. Coba diperhatikan dulu. Biasanya ini dipakai untuk siapapun yang ingin melakukan pengukuran. Yang pertama adalah kapan dilakukan ukuran itu kapan. Biasanya ini default langsung hari ini gitu. Ini bisa terbaca ya, Dek ya, gerakan kursor saya ya. Bisa terlihat, Dek, gerakan kursor saya? Sepertinya tidak, Dok. Di saya tidak terlihat, Dok, pergerakan kursornya. Oke. Tidak terlihat. Saya ulangi lagi. Kok sering gini ya, kenapa ya? Kalau kursornya tidak terlihat, saya agak sulit ya. Kita stop dulu. Ulangi sekali lagi.
Apakah sudah terlihat Sudah gerakan kursor? terlihat, Dok. Gerakan kursor saya sudah ya? Baik. Jadi, sederhananya begini deh. Kapan dia datang hari ini? Mohon maaf, Dokter, tidak terlihat lagi kursornya. Oke. Kok bisa gitu ya? Tapi tampil antropometrik kalkulatornya terlihat ya? Terlihat dok. Nah, opo iki? Tadi terlihat ya? Gitu iki, malah jadi tidak terlihat ya? Masuk bolak-balik ya? Ya, mudah-mudahan. Apakah terlihat kursornya gerak-gerak? Sudah, Dok. Terlihat, Dok. Ya, baik. Yang pertama ditanyakan perempuan atau laki-laki. Yang kedua, tanggal lahir. Tanggal lahir ini, kalau dia lahirnya persis tanggal yang sama, tahun 2020, itu usianya berapa bulan, Dek? Berapa bulan? Tahun yang lalu, persis sama tanggalnya. Berapa bulan tuh? 12 bulan, Dokter. Ya, di sini ternyata berapa bulan? 11 bulan, Dok. Nah, ternyata 11 bulan. Ya kan? Bagaimana kalau tanggalnya kita rubah? Tanggal 22. Tanggal 27 misalnya ya. Oke. Sudah berubah belum nih? Masih 11 bulan. Coba kalau kita rubah 28. 26. Nah, ini sudah 12 bulan. Jadi, yang dimaksud umur 1 bulan itu harus penuh, yang seperti kemarin. Karena mereka, semua negara, itu memakai ini deh. Jadi, kalau lahirnya 27 saja, itu masih 11 bulan, karena ini belum genap jam 00 waktu Indonesia Barat, belum genap deh. Jadi kalau misalnya dia lahirnya kemarin, 26 kan, dia sudah 1 tahun. Nah, anak laki-laki, saya rubah. Tanggal lahir ini, berarti umurnya 1 tahun persis. Dia misalnya beratnya berapa? Ditulis di sini, 10, tulis 10. Tingginya berapa? 75, kita ganti. Maka angka-angka yang ada di sini akan berubah. Berapa BMI-nya, Dek? Berapa BMI-nya nih? 18, coba kita rubah 80. Kok belum berubah ya? Sebentar. Masih berproses. Oke lah, ini baru berubah. Misalnya ini kita rubah menjadi 75 tadi ya kita ya. 75 itu 17,8. Bagaimana kalau dia kita bikin menjadi 80? Ini bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan dan menghitung sendiri. Gitu ya. Oke. Ini misalnya 75. Lingkar kepala kita hitung
misalnya 45, yang lain-lain kita ikut ya, ikut semua. Nah, ini adalah hasilnya di bawahnya, Dek. Jadi kalau kita ngelihat BMI, jangan langsung dinilai, tidak bisa. Tetapi BMI ini berapa Z-skornya setelah diplotkan. Nah, contohnya kita lihat satu-satu ya, Dek. Kalau kita lihat ada umurnya, ada jenis kelamin, ada berat, ada lingkar kepala. Ini dulu berat dan tinggi ya. Maka kita akan melihat anak ini umur 1 tahun harusnya standing atau tiduran nih. Harusnya kan ini ya benar. Coba kita rubah menjadi berdiri. Angkanya berubah semua, Dek. Tolong perhatikan di sini. Tuh, berubah semua. Karena memang kemarin sepakatannya kalau di bawah 2 tahun itu telentang. Kalau dia berdiri, maka harus ditambah 0,7 dan seterusnya. Ini berlaku, Dek, di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau anak 1 tahun 10 kilo 75 cm, BMI-nya 17. Kalau dilihat dari BMI, dia berada di grafik seperti apa? Kita lihat di sini. Dia ternyata 0,47. Ini pasti gizi baik ini anak ini. Kalau orang ingin ngeplotkan di grafik, tinggal klik ini akan muncul. Dia berada di sini. Gitu, Dek. Mudah sekali. Kalau kita ingin anak ini bulan depan berapa, nanti kita pakainya, pakai yang bukan kalkulator, tapi bawahnya yang individual assessment. Kalau kita mengadakan penelitian, pakainya yang nutritional survey, gitu ya. Sekarang kalau kita lihat berat menurut umurnya, ini berada di 0,32. Ingat screenshotan saya ya. 0,32 ini kan kita tanpa menghitung sudah tahu. Oh, tiba-tiba temannya, ini berapa nih? 0,32. Tiba-tiba temannya ngukur lagi salah, yang benar cuma 70. Oke, 70. Tadi kan 0, berapa? 32. Sekarang ternyata 70 nih. Ternyata cuma 70. Ternyata kalau 70, BMI-nya naik, Dek, menjadi 20. BMI-nya naik, tetapi tidak merubah berat menurut umur. Karena memang ini tingginya. Tetapi dia merubah komponen-komponen yang ada berat menurut umur. Tadi 75, saya rubah lagi 75. Berapa komponen indeks panjang menurut umur? Z-skornya minus 0,3. Berapa WHZ-nya? 0,43. Ternyata kalau kita rubah menjadi 70 misalnya, apa yang akan terjadi? Wah, berubah semua, deh. Ya, semua berubah. Nah, anak yang 1 tahun beratnya 10 kilo, tingginya 70, maka dia termasuk pendek apa tidak? Minus 2. Pendek dia. Taunya ya dari screenshotan kemarin. Bagaimana kalau plottingkan? Ya diplottingkan seperti ini. Dia berada sedikit di bawah minus 2. Sehingga tidak akan kelihatan kalau seperti ini. Nah, dalam kasus tidak kelihatan seperti ini, kalau dengan alat ini kita bisa mengatakan dengan mudah, karena di sini ada data yaitu minus 21, minus 2,14. Ya, walaupun kita tidak punya data grafik, kita punya data Z-score-nya. Kalau kita memplottingkan
ini otomatis diplotingkan. Bagaimana kalau berat menurut umur? Ya, berada di sini. Berapa Z-score-nya? 1,81. Dia termasuk apa nih? Obes apa belum? Kalau 1,8. Ini obes enggak ya? Coba screenshotan saya, tolong dibuka lagi. Yang sudah nemu, nanti laporan. Boleh mengungkapkan pendapatnya. Ini obes enggak? Gizi lebih enggak? Silakan yang sudah punya. Saya ingin ngetes ini satu, bener enggak sih ini gitu. Obes enggak ya di situ? Atau gizi lebih atau apa? Silakan. Izin menjawab, Dok. Beresiko gizi lebih. Nah, resiko gizi lebih. Dia masuk anak-anak yang berisiko. Jadi anak-anak yang lebih dari 1+ itu tidak boleh dibilangin normal, Bu. Selesai, tidak boleh. Ya, harus ada saran-saran atau KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Ini semuanya termasuk lingkar kepalanya itu berada di mana? Termasuk triceps skin fold ya. Untuk mengukur status gizi itu bisa pakai ketebalan lemak deh. Dengan pakai lingkar lengan atas ya. Bisa juga. Dan macam-macam ini sudah difasilitasi semua dengan komplit dengan grafiknya. Jelas ya? Bagaimana kalau beratnya ini kita rubah menjadi 10 tahun 13 kilo? Apa yang terjadi? Ini grafik apa, Dek? Berat menurut umur. Saya ingin komentar, anak yang 1 tahun 13 kilo, ini gizi jangan 13 kilo ya, kebanyakan ya. 12 kilo lah ya. ,12,5 deh. Mohon komentar, anak yang 1 tahun laki-laki 12,5, kita lihat berat menurut umurnya seperti apa. Tadi 13 ya, udah 13 dulu. Ya, ini komentarnya apa ya? Silakan. Z-score-nya 2,75. Silakan berkomentar. Agak cepat siapapun boleh, Dek. Izin menjawab. Ya. Berat badan lebih. Apa? Risiko berat badan lebih. Resiko. Resiko betul? Ada yang lain yang jawab? Izin menjawab, Dok. Ya. Gizi lebih, Dok. Oh, kok beda-beda? Satu lagi. Harusnya sama dong. Z-score berat menurut umur. Ingin menjawab, Dokter. Ya. Risiko berat badan lebih karena di atas 1, di atas +1. Risiko ya. Risiko berat lebih. Udah pada baca screenshotan belum? Saya ingin satu lagi. Kesimpulan kalau 2,5 apa? Bukan kesimpulan. Berat menurut usia 1 tahun 12 kilo. 13 kilo tadi apa berapa lah ya. Dengan Z-score 2,75. Saya ingin satu lagi. Apa interpretasinya? Ayo deh, bebas deh. Sekarang saya tidak akan nunjuk-nunjuk, tapi kamu harus cepat ya. Ayo. Izin jawab, Dokter. Untuk itu risiko berat badan lebih, Dokter, karena lebih dari +1. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan status gizi, tolong ya.
Karena status gizi tidak bisa dari berat menurut umur. Anak tadi yang 13 kilo ternyata beratnya cuma berapa tadi? 13 dengan tinggi berapa ya? 70 ya. Nah, setelah diplotkan ternyata begini. Apa kesimpulannya? Atau gini ya, Dek. Ya, pokoknya dilanjut terus. Siapa yang belum pernah ngomong langsung ngomong ya. Ya, silakan. Apa nih kesimpulannya? Interpretasinya apa? Izin menjawab, Dok. Ya. Ini di atas 3+3 berarti obesitas. Ya, jadi dengan mudah sekali kalau Anda tahu screenshotan itu sebagai panduan kategorikal dalam menjawab, dan akan lebih mudah lagi kalau Anda pakai sistem yang seperti ini gitu. Dan ini bisa dipakai dengan individual assessment. Misalnya seseorang sedang diterapi, besok berapa, terus bisa dievaluasi sebagai hasil terapeutik kita. Oke, saya kira yang itu sudah cukup. Saya sudah menunjukkan salah satu software yang mungkin bisa dimanfaatkan ya. Kalau Anda ahli di dalam bidang computerized, itu bisa mengadopsi itu ya sebagai dasar-dasar, dan beberapa mahasiswa sebenarnya bisa ikut lomba karya cipta mahasiswa ya, yang kalau dia senang teknik gitu ya, mahasiswa S1 dengan dasar ini. Jadi dibuat semacam tampilannya yang friendly gitu. Kalau ini kan tampilannya tampilan yang mendapat saya ini scientist gitu. Dan yang memakai biasanya dokter, mahasiswa yang kalau seperti ini. Nah, seringkali tema-tema lomba-lomba mahasiswa itu kalau ada pendekatannya teknik, komputer, dan kedokteran bisa menghadirkan suatu software-software yang bermanfaat dan bisa dipakai oleh orang umum. Jadi misalnya nanti kalau Anda mau searching ya di berbagai web-web, alamat-alamat, blog-blog tertentu, ada beberapa yang sudah berusaha membuatnya ya. Untuk kepentingan-kepentingan di Posyandu sudah ada softwarenya, tapi saya yakin mereka menggunakan ini sebetulnya. Dasarnya hanya mengemas dengan baju-baju yang lain yang kelihatannya jadi friendly. Baik, saya akan lanjutkan kuliah kita yang kemarin. Sebelumnya saya ingin presentasi dulu, presentasi share dulu. Sebentar nih, yang mana tadi ya? Oh, ini dihapus saja nih yang ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya. Jadi ya, berbagai, ini masih lanjutan ya, berbagai informasi yang mungkin Anda dapatkan di blog-blog itu, ada yang mengatakan seperti ini kira-kira. Misalnya 1 tahun anak itu idealnya paling tidak 3 kali berat lahir. Nah, yang seperti ini saya termasuk yang tidak suka. Karena ini menyebabkan kita hanya bermain di berat badan ideal. Kalau kita sudah sepakat ya, tidak bermain di berat badan ideal atau tidak ideal, tapi sangat penting melihat tren pertumbuhan. Jadi kalau 1 tahun lahirnya 3 kilo, sekarang 10, bagus kan? Bagus. Tapi kemarin 11, jelek gitu. Jadi bagus dan tidaknya tidak bisa pendekatan yang pragmatis kayak gini. Walaupun ini bisa dijadikan dalam tanda petik patokan yang ya orang-orang awam. Tapi bagi seorang dokter,
yang seperti ini seringkali mencelakakan pasien. Misalnya, dok, anak saya 9 kilo, dok, baru 1 tahun, beratnya lahir 3 kilo, bagus apa enggak? Nah, dokternya menjawab bagus, gitu. Dok, tapi kemarin 9,5 bulan lalu, bingung dokternya sekarang, gitu ya. Jangan sampai terjadi patokan-patokan kayak gini dijadikan suatu keputusan yang tergesa-gesa. Boleh enggak melihat ini? Ya boleh saja, tetapi tidak boleh menjadi kita menjadi jadi kikuk di depan pasien. Gigi meskipun bukan ranah kita, ya kita harus tahu-tahu dikit lah ya. Gigi pertama munculnya sekitar 7 bulan, naik turun lah kira-kira. 1 tahun kira-kira 6 giginya gitu ya kira-kira. 2,5 tahun, ini sekedar tahu saja ya. Tetapi sekali lagi angka-angka yang terkait dengan apa namanya nih, berat badan, tinggi badan, pokoknya bukan seperti itu ya, harus dilihat tren pertumbuhan. Oke. Sebelum kita ke perkembangan, ini tambahan dari yang pertumbuhan kemarin ya, bahwa karakteristik pertumbuhan itu mempunyai kecepatan yang berbeda pada organ-organ yang berbeda. Contoh organ seks. Organ seksual itu tidak mungkin tumbuh pada 1 tahun pertama, kedua, ketiga. Tidak ada. Tumbuhnya nanti kalau pubertas. Perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan mungkin bisa muncul 8 tahun, 9 tahun. Kalau laki-laki bisa di atas 10 tahun, 12 tahun baru mulai muncul, tergantung pada jenis kelamin. Tapi secara umum, pertumbuhan organ-organ reproduksi itu nanti. Nah, yang paling cepat apa? Nah, organ-organ limfoid ini termasuk cepat ya. Terus sel saraf. Sel saraf ini perlu diperhatikan nih. Otak itu kalau ini dianggap dewasa, umur 16, 17, 18, 20, dewasa kan segini ya, Dek. Ini bisa terlihat ya, Dek? Bisa terlihat? Bisa terlihat, Dok. Oke. Kalau dewasa itu anggap saja itu 100% di sini, maka pada usia ke bawah 5 tahun, ini sudah 90%. Bayangkan andai kata seseorang baru dikelola otaknya sejak 5 tahun. Gitu ya. Pada 2 tahun pertama, biasanya sudah 75, 80-an. Ya, sudah di sini nih. Bayangkan kalau 2 tahun, taruhlah ini 70 ya, baru diopeni. Maka dia berkesempatan 30% saja dari besaran otak manusia. Ini juga sama ya, tinggi badan 1 tahun kira-kira 1,5 berat lahir. Beratnya 1,5 tinggi lahir. Tinggi lahirnya biasanya misalnya 50 misalnya. Berarti 1 tahun 75. Ini tidak bisa disalahkan ya. Tetapi kita harus melihat trennya ya, tidak boleh hanya seperti ini. Janji saya kemarin, saya akan memperlihatkan apa sih yang namanya stadiometer itu. Yang seperti ini, Dek. Yang ini bisa ditarik kemana-kemana, mundur itu. Kalau yang ini fix di sini. Ini statis, ya. Ini bisa dinamis. Oke, ini yang namanya mikrotois, termasuk seperti ini mikrotois. Ada yang kecil ditempelin di dinding lalu ditarik. Nah, itu juga sama mikrotois. Yang penting anaknya dalam posisi berdiri. Yang ini yang portable ya alat ini. Ada yang ini toh, terus dicandelkan di ketinggian 2 meter, terus ditarik ke bawah ke atas. Oke. Oh ya, saya menyampaikan istilah potensi genetik ya. Jadi kalau ada anak misalnya pendek nanti coba dites gitu ya, diukur potensinya. Kalau dia
anak perempuan, maka boleh saja dia pada saat remaja akhir dia tingginya itu di antara potensi yang dia miliki. Untuk mengukur potensi perlu data tentang tinggi ayahnya dan tinggi ibunya. Kalau anak perempuan itu tinggi ayahnya dikurangi 13. Berapa hasilnya ditambah tinggi ibu plus minus 8,5 dibagi 2. Nah, ini potensi genetiknya. Kalau dia berada di ring-ring itu, maka dia sebetulnya varian normal yang bukan normal ya, varian sesuai dengan potensinya gitu. Dia dikatakan normal, tapi pendek sebetulnya, tapi bukan stunting gitu. Jadi kalau memang dia secara nyata dia di bawah itu, ya misalnya Ucok punya anak ya, misalnya anaknya pendek, ya dia memang pendek, tapi bukan karena stunting gitu. Dan anak-anak yang seperti ini masih dianggap bagus sesuai dengan potensi yang dia miliki. Tetapi kalau anak-anak yang akondroplasia seperti Ucok itu ya sesungguhnya tidak bagus karena dia kelainan-kelainan genetik dari sel gennya saja sudah berbeda. Kalau laki-laki sedikit berbeda. Ada yang mengatakan kenaikan berat badan kalau 10 hari sekian, ini sekian, ini sekian. Silahkanlah itu menjadi pengetahuan saja untuk kira-kira ya, tetapi kita tetap lihat plottingan di dalam kurva atau grafik berat badan secara serial ya, bukan hanya sekali, lihat trennya. Oke. Nah, kemarin kita berdiskusi tentang pengukuran lingkar kepala. Nanti saya perlihatkan gambarnya di belakang. Lingkar kepala ini menjadi penting ya, karena kualitas otak atau kuantitas juga sama, itu menentukan bagaimana ya prosesor lah ya, prosesornya itu bagaimana dalam berpikir gitu. Kalau kuantitas bisa dilihat dari massa otak. Massa otak secara sederhana dari lingkar kepala. Nah, kalau berbicara tentang quality otak, nanti bisa kita lihat bagaimana mielinisasi. Mielinisasi itu yang ini deh. Kalau ada mielinisasi itu lebih cepat ya, loncatan elektriknya. Neurotransmitternya gimana di antara ini, di antara sinap-sinap. Sinap-sinapnya cukup banyak enggak? Jarasnya banyak enggak? Percabangan otaknya itu banyak enggak? Kalau banyak, misalnya ada yang rusak satu, bisa memakai jalur yang lain. Ya, semakin banyak jarasnya, dendrit, akson dan sebagainya, sinapnya banyak, maka orang akan cenderung kecepatan berpikirnya dalam mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, solusi dan sebagainya itu lebih cepat ya. Apalagi kalau masih anak-anak ya, plastisitas otaknya masih bagus. Kalau kita lihat pertumbuhan otak itu yang saya katakan tadi bahwa hati-hati nih, hati-hati. Jadi pada 3 tahun pertama, 2 tahun pertama itu melejitnya bukan main. Selanjutnya dia tidak lagi akselerasi ya. Bahkan sini sudah deselerasi. Otaknya itu mengecil ya semakin tua. Nah, akselerasi peningkatan volume otak ini, hati-hati, kejadiannya sangat pendek, di mana kalau ini lewat, ya sudah selesai. Sehingga jangan sampai anak 2 tahun, seperti ini ya normalnya jarasnya, sel-sel sarafnya, ternyata masih seperti ini, cabang-cabangnya. Nah, ini repot nih. Bisa repot itu. Oke. Tadi saya katakan plastisitas opotobi, apa itu? Ternyata otak mempunyai sebuah kemampuan ya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan
atau kerusakan ya yang terjadi oleh berbagai faktor ya. Kita tidak tahu faktor apa yang menyebabkan itu. Baik faktor yang ada internal maupun eksternal. Nah, untuk itu otak harus berkembang pesat supaya mielinisasi, aksonnya oke, semuanya oke lah ya, supaya begitu. Sehingga kalau misalnya ada gangguan suatu saat, banyak sekali bantuan-bantuan ya gitu, bantuan-bantuan yang bisa kolateral yang bisa dilakukan. Kita juga membutuhkan yang namanya glukosa ya, dan oksigen. Yang jadi masalah adalah ketika bayi baru lahir dia hipoglikemia, itu biasanya kejang tuh anaknya. Kalau kejang itu tidak bernafas. Apa yang terjadi kalau anak tidak bernafas? Ya akan terjadi hipoksia. Padahal tidak hanya glukosa atau energi yang dibutuhkan, dia butuh oksigen. Nah, perubahan-perubahan di kedua ini sering menjadi masalah besar pada bayi-bayi baru lahir kadang-kadang malah. Karena apa? Begitu hipoglikemia, dia kejang, begitu kejang semakin hipoksemia. Oksigennya semakin rendah, menjadi permasalahan lebih berat. Ada istilah ya, sinaptogenesis itu apa, mielinisasi apa, tolong dibaca-baca ya, lebih lanjut, pada banyak ya literatur tentang ini. Sesungguhnya otak itu tersusun mungkin jutaan ya, sel-sel neuron ya, dihubungkan dengan sinap diantaranya. Kemudian sinap itu penting banget ya sebagai jalur-jalur penghubung di antara sel ini. Kinerja otak dipengaruhi oleh jumlah ini. Mielinisasi itu di mana pentingnya? Aliran listrik atau informasi sangat tergantung kepada diameter akson dan mielin. Nah, ini untuk membuat mielin ini perlu dioptimalisasi adanya asupan-asupan nutrisi yang penting ya, seperti ASI, DHA, menu seimbang ya pada dalam tahap pertumbuhan. MPASI tidak boleh gagal deh. Jadi untuk tumbuh otak yang baik terkait dengan perkembangan yang akan saya jelaskan nanti itu tidak bisa terlepas ya. Otaknya jelek ya biasanya jelek. Oke. Meskipun masa otak itu kecil deh, yang tadi ada gambarnya berapa kilo gitu ya, tapi ternyata dia lebih dari 50% energi itu masuk ke sana ya untuk tumbuh kembangnya dia, gitu ya. Ini ada gambar di sini, loncatan-loncatan informasi ini akan baik kalau mielinnya baik ya. Mielin itu ditentukan oleh banyak banget nutrisi ya, termasuk zat besi yang sering saya bahas. Karena disertasi saya memang tentang zat besi itu. Nah, ini bayi baru lahir itu seperti ini deh. Harapannya itu nanti dia akan berkembang pesat, terus semakin rumit ya. Nutrisi dan stimulasi ini tidak boleh kalah deh. Tidak boleh salah. Nutrisi harus tepat pada 2 tahun pertama ya. Demikian juga kasih sayang. Ini tidak boleh terlambat. Otak itu kira-kira begini, kira-kira. Tapi pengetahuan ini tidak begitu banyak manfaat. Tidak mungkin menimbang otak, itu tidak bisa. Kita pakainya apa tadi itu? Apa namanya? Lingkar kepala saja, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Lingkar kepala. Kita pakainya lingkar kepala saja, tidak usah nimbang otak ya. Tapi pengetahuan tadi monggo untuk pengetahuan saja. Otak itu kira-kira 34 ya saat lahir. Gitu. 6 bulan
rata-rata sekian. Ini juga sekali lagi untuk pengetahuan saja deh. Jangan berpedoman ini sebagai penjelasan kepada orang tua. Karena ini adalah harga nominal, harga mati. Kita sudah sepakat tidak ada nominal-nominalan ya di dalam menilai tumbuh kembang seorang anak, tapi juga tren yang harus diingat. Bukan nominal-nominalan saja, tapi juga tren. Oke. Ini kemarin kita bicara lingkar kepala, sekarang kita kasih tahu gambarnya. Oke, silakan diperhatikan bagaimana caranya mengukur lingkar kepala ya. Jadi glabella yang paling luar kan batuk itu ya, glabella yang paling luar di belakang tuberosnya ya. Oke. Kita masuk ke materi lain. Mungkin nanti di belakang ini banyak yang terkait dengan perkembangan ya. Intinya bahwa semua materi yang saya sampaikan itu arahnya bagaimana ya supaya kualitasnya baik besok. Terus yang kedua, andai kata tidak baik saat ini, deteksi dini supaya apa? Besoknya baik. Bagaimana kalau terpaksa tidak bisa? Ya sebisa mungkin ya, sedini mungkin dideteksi, secepat mungkin didiagnosis, dan secepat mungkin diintervensi. Sebetulnya perkembangan dan pertumbuhan itu sesuatu yang sangat berbeda ya, namun dia saling terkait dan rasanya sulit untuk dipisahkan. Berbicara pertumbuhan, berat, status gizi dengan perkembangan itu tidak bisa lah, ya. Hanya bicara tentang pertumbuhan saja. Nek lemu, nek gizinya baik, mesti pinter, itu tidak bisa, tidak mudah seperti itu, ya. Karena ada unsur genetik dan lingkungan ya. Lingkungan itu termasuk kasih sayang, nutrisi, stimulasi dan sebagainya. Oke. Sehingga kita memunculkan kembali pertumbuhan apa, perkembangan apa. Kemarin sudah saya sampaikan. Kita akan berbicara tentang perkembangan. Perkembangan itu ya fungsi mental, sosial, psikomotor, seperti orang bisa berjalan, bisa pakai baju, itu semua terkait dengan perkembangan ya, bukan pertumbuhan. Ini sudah saya sampaikan kemarin bahwa pertumbuhan dan perkembangan rasanya sulit dibicarakan secara terpisah. Tapi karena materinya masing-masing banyak, sehingga dibicarakan secara terpisah. Kemarin pertumbuhan, sekarang kita berbicara perkembangan. Nah, korelasinya di mana sesungguhnya? Pertumbuhan itu terjadi bersama dengan perkembangan dan sebaliknya. Perkembangan intelijensi seiring dengan otak. Nah, kalau kita berbicara dengan IQ, mesti kita memikirkan otak. Ya, kalau kita bicara berjalan, bisa berjalan apa tidak? Ya, satu otaknya sebagai perintah ya. Yang kedua tulangnya. Yang ketiga ototnya. Yang keempat tadi otak dan saraf-saraf yang memerintah. Mestinya tidak bisa terpisahkan, sehingga untuk bisa berkembang baik mestinya pertumbuhannya harus baik. Tumbuh kembang pada tahap awal ternyata tadi di kuliah terdahulu menentukan tahap selanjutnya. Kalau ini gagal seterusnya gitu. Jadi anak tidak bisa berjalan bila belum bisa berdiri. Misalnya begini, tahapan-tahapan yang sekarang dia tidak bisa mengangkat kepala, maka tahapan berikutnya dia tidak akan bisa berdiri gitu, tidak bisa akan yang lain. Gitu. Misalnya dia sekarang belum bisa berdiri, ya pasti dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa duduk, ya mestinya dia tidak bisa jongkok. Wong duduk aja tidak bisa. Nah, itu urut-urutan, ada timeline-nya ya, yang biasanya tidak bisa dilempati, biasanya ya tidak bisa dilompati. Anak saya tidak bisa berdiri dok, tapi bisa berlari. Ya, saya kira itu tidak pernah terjadi ya. Walaupun ada sebagian kecil yang
yang tidak pokok ya, misalnya tidak merangkak, dia langsung berdiri, langsung duduk misalnya begitu. Kadang-kadang terjadi. Polanya kadang sama, biasanya hanya kecepatannya memang berbeda. Nah, pertumbuhan biasanya berkorelasi dengan perkembangan. Kalau otaknya tumbuh, tidak mikrosefal, mestinya ya, kalau otaknya tumbuh dia akan berbeda mestinya, ya. Dia akan secara otomatis kemungkinan perkembangannya baik, kalau otaknya tumbuhnya baik, perkembangannya akan baik. Bila pertumbuhannya cepat bagaimana? Maka biasanya perkembangannya akan cepat. Ya. Terjadi peningkatan memori, daya nalar, asosiasi ini beda. Dengan misalnya anak sejak lahir dia gizi buruk terus. Akhirnya 2 tahun dia masih gizi buruk. Bisa dibayangkan mestinya mentalnya, memorinya, nalarnya, IQ-nya berbeda lah ya. Saya kira begitu secara sederhana. Mestinya kalau misalnya anak bertambah gede, ya dia akan bertambah tinggi misalnya, mestinya kepandaiannya bertambah ya, mestinya begitu. Pertumbuhan memiliki tahap yang berurutan. Jadi berdiri dulu baru berlari, bukan sebaliknya. Kalau perkembangan mempunyai pola biasanya cepalokaudal, selalu hampir pasti begitu. Apa yang dimaksud dengan cepalokaudal? Cepal itu kepala, kaudal itu bawah lah ya. Jadi dari kepala dulu ke bawah gitu. Kaudal itu apa ya? Ya semuanya kepala dulu baru bawah-bawahnya kepala gitu. Nah, misalnya begini, seseorang bisa geleng-geleng kepala, bisa diri kanan, diri kiri, dia sudah bisa angkat kepala. Setelah angkat kepala dia baru bisa duduk. Nah, duduk itu mestinya memakai tulang belakang ya, dan otot-otot yang menyangganya. Setelah bisa duduk dia akan ke bawah lagi, bisa berdiri misalnya. Berdiri butuh tulang-tulang kaki, otot-otot kaki, dan sel-sel saraf di situ. Setelah berdiri dia akan melangkah jalan. Nah, di situ tampak bahwa halo? Nanti dikirim ke rekening Om aja deh. Itu anunya kuenya anu Halo? Ini ada diskusi kue ini. Ini nanti temanmu lapar loh, Dek. Ya. Suara saya masih terdengar? Masih, Dok. Oke. Jadi cepalokaudal itu kepandaiannya di kepala dulu, di atas dulu baru ke bawah. Sama dengan proximodistal. Proximodistal itu gini. Jadi orang bisa meninju gitu. Itu humerusnya, lengan atasnya dia gerakan dulu. Nah, tapi dia tidak bisa memanfaatkan jari-jarinya. Walaupun dia sudah bisa meninju, sudah bisa gerak-gerak, sudah bisa obah gitu ya, atasnya, lengan atasnya. Tapi kalau bayi baru lahir, dipastikan dia tidak bisa mengambil dengan jarinya. Jadi organ-organ di proksimal, di atasnya itu yang berkembang dulu, baru distal. Jadi motorik kasar dulu, baru motorik halus. Ya. Tidak bisa lahir langsung mengambil makanan yang sedang kita makan gitu ya, tidak bisa dia. Nanti suatu saat akan terjadi demikian sesuai dengan waktunya. Nah, kadang hal-hal yang tadi itu mengalami gangguan ya. 2 tahun pertama ini harus waspada betul, alasannya interupsi pada masa-masa ini panjang nih efeknya. Seperti yang sudah kita sampaikan, terutama terkait dengan otak kita ya, dan lain-lainnya. Harus bagaimana? Sekali lagi
Sekali lagi harus bagaimana, Dek? Jawabannya, Dek? Halo? Kalau terlambat, ini interupsinya jangka panjang dan permanen. Yang tadi kemarin saya sampaikan. Solusinya gimana, Dek? Harus bagaimana? Ayo dijawab. Halo? Ayo ikuti langkah-langkah saya. Nanti kamu biar bisa memahami. Saya ulangi lagi. Kalau konsep kritis ini periode 1000 hari pertama gagal, interupsi, ada gangguan, gangguannya bisa permanen, bisa jangka panjang. Karena di saat itu organ semua berkembang pesat seperti yang awal saya sampaikan, termasuk semua organ di sini, ya, intestinal, sistem saraf, kognitif, sistem imun, fisik, dan lain-lain. Kalau ini gagal pada saat 2 tahun pertama sulit mencapai karena perkembangan di 2 tahun pertama itu cepat sekali dan tidak bisa diulangi lagi besok. Pertanyaannya, harus bagaimana? Ayo. Izin jawab, dokter. Ya. Lakukan deteksi dini. Iya, deteksi dini. Tidak ada cara lain, deh. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana supaya semuanya sukses. Kalau ada gangguan, kita harus menemukannya dalam waktu secepat mungkin, sedini mungkin, dan didiagnosis lalu diatasi sedini mungkin. Oke. Kita bicara tentang perkembangan. Tetap sama dengan pertumbuhan, deteksi dini. Beberapa patokan atau sektor ya, ada gerakan motorik kasar, motorik halus, dan sebagainya. Ini patokan-patokan ya. 7 aspek perkembangan anak. Yang seperti ini secara umum ya, yang sering ditanyakan oleh awam ya. Tapi kalau kita berpatokkan kepada sektor-sektor perkembangan itu ada 4. 1 motorik kasar, 2 motorik halus, 3 bahasa, 4 sosial kemandirian, personal sosial kemandirian. Ada 4 sektor. Ciri-ciri perkembangan sekarang. Tadi sudah saya sampaikan, saya singgung sedikit. Perkembangan awal menentukan selanjutnya. Gagal, ya sudah. Nggak bisa loncat-loncat gitu. Polanya mirip atau sama, tapi kecepatannya berbeda. Ada yang 1 tahun sudah bisa berjalan, ada yang 12 bulan. Ada yang 13 bulan, dan seterusnya. Tetapi pola-polanya adalah cephalocauda dari otak dulu ke bawah, atau proximo-distal. Jadi orang bisa menggerakkan kakinya, tangannya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan jarinya untuk sebuah kegiatan, tidak bisa. Belum terampil gitu. Nah, perkembangan ini sesuatu yang berkelanjutan deh. Ya, tidak bisa berhenti dia sampai tercapai tahap dewasa. Mungkin ada ilmu lagi, bukan dewasa lagi, tapi manual. Mungkin nanti ada ilmu lagi ya, geriatri dan sebagainya, itu di situ tempatnya. Nah, perkembangan mempunyai korelasi yang erat dengan pertumbuhan, sudah saya sampaikan sejak dulu. Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem saraf. Sistem saraf pasti ini akan dibahas di semua sisi tumbuh kembang anak. Mesti sistem saraf. Mesti kalau ada gambar seperti tadi ya, 1000 hari pertama, mesti sistem saraf akan dibahas lebih banyak. Karena semua kegiatan itu terkait dengan sistem saraf. Oke. Nah, skill atau kemampuan seseorang, fungsi, keterampilan ini akan bertambah kompleks. Akhirnya dia bisa jalan, bisa lompat, bisa naik pagar, bisa naik pohon. Nah, itu semuanya skill-skill yang selalu bertambah kompleks
sesuai dengan perjalanan hidupnya, meskipun tadi kecepatannya berbeda. Ini akan berlangsung terus deh, dipengaruhi melalui interaksi-interaksi yang ada, seperti bawaan, lingkungan, proses maturasi, stimulasi, dan sebagainya. Ya, ini mempengaruhi bagaimana seseorang bisa tumbuh. Balita merupakan periode yang penting. Kenapa? Karena di situ pertumbuhannya sangat cepat, apalagi 2 tahun pertama sangat cepat, tercepat, dan periode yang kritis. Kenapa kritis? Kalau tidak berhasil perkembangan di situ, maka biasanya kegagalannya akan jangka panjang. Oke, kalau ada gangguan gimana? Kita harus melakukan deteksi dini. Untuk apa? Untuk solusi dini. Stimulasinya harus dini, jangan sampai terlambat. Stimulasi apa bedanya dengan intervensi? Stimulasi itu sesungguhnya, misalnya anak 1,5 tahun harus bisa A misalnya. Stimulasi itu ngajari A sebelum 1,5 tahun. Itu stimulasi deh. Anak 1 tahun katakanlah, dia harus kalau bisa berjalan itu baik, meskipun 1 tahun lebih sebulan itu tidak terlambat. Nah, saya coba, dia kan sudah bisa berdiri, saya ajari titah gitu pada saat 10 bulan karena dia sudah bisa berdiri. Kenapa dititah? Biar 1 tahun nanti dia bisa berjalan. Nah, ini yang namanya stimulasi latihan. Nanti kalau ada anak, loh 2 tahun kok belum bisa jalan. Ini bukan stimulasi deh, tapi namanya intervensi. Oke, intervensi ya, bukan stimulasi lagi. Oke. Ini intermezzo dulu. Nanti siang ada kegiatan apa ya? Jam 1 ya? Izin jawab, Dok. Ada kuliah bersama Bu Wulan, Dok. Oh ya, ya, betul. Melihat video kemudian diskusi gitu ya. Oke. Nah, nanti mungkin Bu Wulan akan menyinggung sedikit ya psikologi anak, nanti perkembangan beliau. Nah, perkembangan mungkin sedikit berbeda, tapi ya mungkin mirip-mirip gitu ya. Perkembangan intinya dari sisi mana? Mungkin dari sisi personal sosial. Mesti bukan motorik halus, bukan berjalan, bukan, tetapi dari kemandirian sosial kayak gitu ya. Oke, nanti mungkin yang terkait itu mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan yang lebih dari Bu Wulan. Baik. Yang tadi kalau sudah terlambat, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bukan stimulasi lagi, tapi intervensi. Biasanya intervensi memerlukan orang-orang yang kompeten ya. Misalnya butuh alat tertentu biasanya. Misalnya menggunakan dokter rehab medik ya. Rehab medik itu punya orang-orang di bawahnya, misalnya fisioterapi, terapi bicara. Ya, kalau udah terlambat tuh kayak gitu deh. Kalau sudah terlambat bukan lagi intervensi, bukan lagi stimulasi, tetapi intervensi. Oke. Sebentar deh, saya belum absen, lupa. Saya itu hampir selalu lupa absen nih. Tadi sudah di rumah sakit, oh ya lupa absen juga. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana perkembangan ya? Tadi kan ada motorik kasar, motorik halus. Motorik kasar itu berdiri, duduk, berjalan,
berlari itu motorik kasar. Kalau motorik halus itu melibatkan otot-otot yang lebih distal, lebih kecil dan memerlukan kecermatan yang tinggi. Misalnya jinjit, ya, menggunting, mengancing, mengambil benda, sikat gigi, mengancing baju, mengancing melipat dan sebagainya lah ya. Itu semua pekerjaan-pekerjaan motorik halus. Oke, ini untuk informasi awal ya, supaya besok ada kalau pas diskusi, pas PBL sudah nyambung. Perkembangan mental emosional. Perkembangan mental itu memerlukan daya pikir yang baik, yang sifatnya sederhana maupun kompleks. Misalnya dia berbicara, menulis, menghitung, memecahkan persoalan, berdiskusi gitu ya, dan lain-lain ya. Kalau perkembangan emosional itu berhubungan dengan rasa ya, misalnya dia malu, marah, iri, ya, yang seperti ini, kecewa, bagaimana mengendalikan emosi dan sebagainya. Nah, ini perlu disupport ya sebetulnya. Bagaimana sih kalau anak ini lahir, kemudian kita biarkan saja? Kira-kira arahnya kemana ya? Kira-kira nih, lahir taruh di hutan, kasih makan saja, kita awasi dari jarak 10 meter gitu lah. Tapi kita tidak pernah ngomong, tidak pernah apa, dia kasih makan di kerangkeng gitu ya, di dalam sebuah kebun yang luas, dikunci gitu. Tapi dia udah bisa makan tuh, udah 1 tahun kan bisa makan ya. Terus dia punya teman-teman hewan di situ banyak. Hewannya akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang kita tidak bisa hadir di situ. Kira-kira dia mau jadi apa nih? Kan tadinya belum bisa ngomong itu. Ya akhirnya bahasanya bahasa Tarsan. Karena untuk bisa berbicara, orang itu harus bisa mendapatkan info-info, ya, info-info, eferen gitu ya, dari penglihatan, dari pendengaran maupun dari perabaan dulu. Jadi ini ada yang fisiologi bicara ya. Untuk bisa bicara, orang itu dikasih tahu dulu. Misalnya ini HP gitu. Main HP. Akhirnya dia mengerti bahwa yang dipegang ibunya itu HP. Suatu saat dia akan ngomong pinjem HP misalnya. Maka dia akan tahu bahwa oh itu toh HP, dia tahu. Nah, orang-orang yang seperti tadi ini diisolasi dengan hewan-hewan saja tanpa manusia di situ. Misalnya ada manusia pun dia diem pokoknya gitu. Mesti nanti bicaranya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara bahasanya berbeda semuanya. Karena ternyata bahwa tadi dikatakan bahwa untuk pertumbuhan dan perkembangan ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan termasuk nutrisinya dan stimulasi. Stimulasi itu menentukan juga not only nutrisi. Jadi dengan ini penjelasan saya, maka kita tidak boleh menafikan seorang yang ahli di bidang-bidang tertentu. Ya, didik anak yang penting kan mangan, enggak boleh. Yang penting kan nutrisi, enggak boleh. Stimulasi itu penting. Karena apa? Stimulasi bicara, stimulasi ngajari nulis, ngajari itu tidak cukup dengan makan. Dikasih makan yang banyak, vitamin yang banyak, nanti kan pinter nulis enggak bisa. Sehingga untuk membentuk manusia utuh dengan kepribadian masing-masing itu tidak hanya satu kepinteran saja yang dibutuhkan. Sehingga menjadi dokter itu sebetulnya sulit sebetulnya. Tapi asik kalau Anda punya cita-cita yang benar. Mungkin sebagian Anda ada yang ingin jadi dokter, tadinya tidak ingin, tetapi karena orang tuanya. Saran saya, mulai sekarang Anda sudah terjun di kedokteran, sudah kadung basah, jangan pernah berpikir selain itu. Saya punya pengalaman, saya punya teman SPA, ya. SPA itu spesialis anak. Kakak kelas saya dulu, rumahnya di Jawa Timur. Dia punya keponakan itu sekolah di FK. Dia angkatan 2014 kalau tidak salah.
Dia sudah berapa tahun ini, Dek? Tolong dihitungin, Dek. 2014 sampai sekarang ini belum skripsi. Tolong dihitungin, Dek. 6 tahun, Dok. 6 tahun. 1,5 tahun lagi dia di DO. Karena sudah 1 tahun lagi, 2 semester. Karena maksimal kan 14 semester. Sehingga usut punya usut, dia anaknya itu tidak ingin jadi dokter. Dia ingin jadi seniman ternyata. Yang ingin jadi dokter itu bapaknya. Saya dikasih tahu bocoran sama SPA tersebut. Dan ternyata saya usut ke dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya ternyata sudah tahu kalau anaknya memang tidak ingin menjadi dokter, dia ingin menjadi seniman. Nah, ini kan agak repot ya. Ingin jadi seniman masuk ke dokteran. Jadi dia tidak bisa konsen, tidak bisa menarik. Sekarang Anda yang sudah di sini, awalnya ingin menjadi apa? Udah, kamu merem saja. Tidak tahu. Sekarang saya ingin jadi dokter. Supaya bisa konsen ke arah mana mental Anda akan dididik. Karena perkembangan ini berjalan terus, Dek. Walaupun saya bicara anak, ini akan berlangsung terus perkembangan ini sampai tua. Walaupun saya bicara anak, perkembangan ini akan berjalan terus. Oke? Sehingga bagaimana kita menjadi dokter besok? Ya, disinilah, di FK inilah Anda ditempa. Bagaimana kecepatan berpikir Anda itu dulu itu sudah ditempa di 2 tahun pertama. 90% otak Anda sudah sebesar dewasa, sebesar sekarang saat umur 5 tahun. Jadi kalau Anda sekarang berpikirnya tidak cepat, misalnya, maka sesungguhnya itu sedikit banyak akibat dari masa lalu Anda. Tetapi menyalahkan masa lalu itu tidak ada gunanya. Karena Anda satu, sudah dewasa. Sehingga semua menjadi tanggung jawab sendiri. Lalu Anda menyalahkan orang tua. Wah, salah Anda itu. Menyalahkan masa lalu. Salah. Karena disalahkan sama tidak itu sama. Tidak akan merubah. Sehingga sekarang kita harus mengisi mental kita dengan sesuatu yang positif. Sesuatu yang menguatkan. Bukan yang melemahkan. Sesuatu yang menggembirakan. Bukan yang menyedihkan. Sesuatu yang penuh perhitungan, untung rugi dari sudut waktu. Mengapa saya katakan dari sudut waktu? Memang kegiatan ini menyenangkan. Tapi melalaikan waktu. Buang. Karena apa? Waktu itu sangat berharga. Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan, Anda punya target waktu. Manfaatkan waktu yang ada untuk menempatkan diri supaya tidak seperti temanmu itu. Ya, dia agak-agak goyah kelihatannya. Sampai sekarang dia belum beres. Dan saya pun tidak bisa membantu karena semuanya harus dikembalikan ke dirinya sendiri. Dosen wali sudah berusaha, tidak bisa. Bapak ibunya bingung juga karena dikembalikan ke masing-masing. Sehingga saya sarankan bagi Anda yang masih berpikir banyak tentang apakah ingin menjadi dokter apa tidak, hal itu tidak perlu dipikir lagi. Anda sudah di sini, kuatkan pikiran Anda, mental Anda, emosi Anda untuk menjadi seorang dokter yang baik dengan mengikuti proses yang ada, kuliah dan lain-lain. Oke. Perkembangan sosial. Jadi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Sebagian mahasiswa itu menghadap dosennya itu takut. Takut ini, takut itu. Itu bagian dari pembelajaran. Kalau Anda takut, hadapi saja. Takut, hadapi saja. Nanti kan tidak takut. Jadi kalau takut mundur, ya selamanya akan takut. Ya tidak mungkin tidak takut karena Anda tidak pernah menghadapinya. Misalnya begini. Mohon maaf kalau yang bukan beragama Islam. Misalnya begini. Sholat laki-laki kan di masjid ya. Males berangkat saja. Tapi males berangkat gitu. Besok masih males berangkat saja. Besok nanti kan salah suwi makin lama itu tidak akan males tuh. Kalau tidak berangkat ke masjid, nanti Anda merasa menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya tidak ke masjid gitu? Wong saya sempat, saya bisa begitu. Hadapi saja begitu deh. Sama, belajar kok sulit ya. Belajar
ilmu ini kok sulit ya gini. Pelajari saja. Tapi sulit dok, yes, pelajari saja, nanti kan gampang gitu. Saya tidak senang loh pelajaran ini. Ya nanti kan senang, kamu pelajari saja kalau menemukan gitu. Jadi interaksi dengan orang itu perlu diinteraksi, perlu dijalani supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi, supaya menyesuaikan diri dengan yang ada di mana kita berada. Kalau kita cenderung untuk introvert, ya kita menyendiri, maka sulit Anda menjadi dokter yang baik. Karena di masyarakat nanti kita itu dianggap dalam tanda petik itu ngerti segala-galanya. Pinter gitu, kita dianggap pinter. Meskipun kita biasa-biasa saja, kita dianggap pinter. Sehingga orang banyak bertanya tentang ini, tentang itu, meminta kita menjadi seorang pembicara, kita harus bicara di muka umum, kita harus bicara ini, bicara itu. Bayangkan kalau selama kuliah Anda menjadi seorang yang introvert, menyendiri, Anda tidak pernah mengungkapkan pendapat, PBL diam saja. PBL itu ungkapkan deh sebagai sarana untuk keberhasilannya besok. Kalau tidak ada PBL deh, zaman saya dulu tuh tidak ada PBL deh. Ya, tidak ada PBL. PBL itu tahun berapa ya? Saya lupa ya, tapi tidak ada PBL. Tapi ujian-ujian kita dulu itu semuanya ujian lesan. Jadi kita sudah terbiasa mendapatkan pertanyaan, mau sulit mau gampang ya kita jawab aja lah gitu. Kita tidak usah takut. Mau salah ya tidak apa-apa. Ujian koas itu tidak harus benar semua deh. Kalau harus benar semua ya Anda bukan koas itu. Kalau salah wajar. Yang tidak wajar adalah kamu tidak bisa ngomong. Ditanya ngerti tidak ngerti, tapi orang ngomong. Itu artinya Anda tidak ngerti dan tidak lulus. Nah, yang seperti ini, kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang harus dilatih sejak dini. Sebagai mahasiswa ya, sejak sekarang. Kenapa bukan sejak dulu, dok? Nah, kamu posisinya sudah sekarang. Kalau dulu kan sudah terlambat. Sejak sekarang, Anda melatih berinteraksi dengan teman melalui proses PBL. Yang aktif ya di PBL itu. Nah, kemampuan untuk mandiri itu, termasuk di dalam apakah dia antisosial apa tidak. Misalnya, norma di Indonesia tidak boleh minum minuman keras. Kamu minum di sini, ya mesti kamu dihukum oleh masyarakat sekitar. Kalau ini ada norma hukumnya, kamu akan dipanggil polisi dan seterusnya, akan ditangkap. Nah, kemampuan untuk kemandirian ya, untuk mentaati norma-norma yang berlaku, ini kalau di anak-anak itu harus diajarkan sejak awal, deh. Kalau memang tidak boleh ya disampaikan apa adanya. Misalnya mencuri tidak boleh, ini diajari sejak awal. Kemampuan bergaul ini juga sejak awal. Kalau kita ya dokter Ana bisa melihat nih orang tuanya cara didiknya benar enggak. Misalnya begini, begitu ketemu orang baru, anak itu mesti nangis. Begitu ke dokter masih di pintu dia sudah nangis. Saya yakinkan bahwa dia tidak pernah bergaul. Kalau ini berjalan terus, model-model kebijakan 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 di dalam mengasuh seperti ini, pokoknya dikurung di rumah, tidak berinteraksi, kita bisa membayangkan bagaimana gedenya dia. Ya, dia mesti tidak akan baik deh. Sehingga mau atau tidak mau, keberhasilan tumbuh tadi, yang pertama pertumbuhan, dan keberhasilan perkembangan itu harus sukses di timeline awal. Harus sukses di situ. Ada enggak orang yang anak 3 tahun udah pinter nyanyi, sudah pinter baca puisi? Ada yang 3 tahun masih pemalu, dia berhitung aja belum bisa, dia ketemu orang nangis. Nah, ini berbeda. Berbedanya di mana? Satu, genetik. Genetik menurut saya tidak usah dibahas lah ya. Genetik itu tidak usah dibahas. Yang kedua mungkin nutrisinya. Tapi status gizinya sama, berarti nutrisinya sama secara makro. Tapi secara mikro belum tentu. Misalnya defisiensi besi misalnya. Ya anaknya tetap gemuk deh. Obesitas pun bisa defisiensi besi. Nah, yang berbeda di mana? Di stimulasinya deh. Makanya saya bilang untuk menjadikan manusia utuh itu
banyak faktor yang mempengaruhinya, bukan hanya genetik, tapi lingkungan. Lingkungan termasuk di dalamnya nutrisi dan stimulasi. Oke. Maturasi. Perubahan fisik dari konsepsi di dalam kandungan sampai dewasa. Pada anak sehat yang sedang tumbuh biasanya pola-polanya mirip, serupa, ya. Milinisasi, serabut saraf, ya ini harus berhasil ya. Pergantian kartilago menjadi tulang yang keras gitu ya. Nanti pada blok selanjutnya, blok remaja akan ada teori-teori perkembangan tentang remaja. Misalnya rambut, ya, dada, bidang, payudara, suara, dan sebagainya. Ada proses-proses yang terjadi di situ. Demikian juga otak yang tadi saya pernah sampaikan. Ini saya ulangi lagi karena ternyata otak itu 3 tahun pertama, 2 tahun pertama ini betul-betul akselerasi, tidak boleh gagal. Karena sisanya ini sangat sedikit peluang-peluang untuk memperbaikinya. Adaptasi sekarang. Hasil-hasil penyesuaian terhadap lingkungan secara langsung, misalnya adanya antibodi tertentu untuk menyerang bakteri. Jadi imunisasi atau terserang penyakit secara langsung, misalnya kena cacar air, misalnya. Tubuh akan mengadaptasi dirinya, akan membuat antibodi terhadap cacar air. Sehingga kalau suatu hari dia ketularan orang yang cacar air, dia tidak akan sakit. Terus jantung umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mestinya berbeda. Otot-otot kalau dia berlatih giat akan lebih giat lagi. Anak-anak yang cerebral palsy misalnya ya, cerebral palsy itu dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, Dek. Otot-ototnya kasihan, Dek, mengecil gitu ya, karena tidak pernah dipakai ya. Kemudian subkutan lemaknya itu juga bertambah ya pada orang yang tinggal di daerah dingin. Ini semuanya beradaptasi sesuai dengan situasi lingkungan. Semuanya ini adalah yang mempengaruhi adalah lingkungan. Infeksi itu lingkungan. Kerja keras itu lingkungan. Atlet itu ya lingkungan. Jadi pekerjaan itu ya lingkungan juga. Kalau di daerah dingin lemaknya tebal supaya tidak kedinginan dan seterusnya, manusia selalu sanggup untuk beradaptasi. Harapannya begitu. Oke. Ini tahapan. Nah, ini tahapan ini bersifat umum ya. Kalau Anda mendapati yang lain ya enggak apa-apa. Kalau saya sudah masuk ke dalam usia pertengahan ya, ada beredar kemarin klasifikasi yang berbeda-beda. Kalau saya sudah termasuk lansia ya, karena sudah di bawah 50 tahun kurang dikit. Jadi termasuk lansia sebetulnya saya. Tetapi tergantung kepada siapa yang ngomong. Kalau berbeda tidak ada masalah. Oke. Kalau secara umum bayi itu sebetulnya 1 tahun sebetulnya. Ya. Bayi muda itu 2 bulan. Bayi muda itu 2 bulan. Neonatus itu sesungguhnya 28 hari. Kalau teori-teori yang lain seperti ini. Lah kok beda? Sekali lagi, kalau mendapatkan sebuah perbedaan itu tidak usah ribut-ribut ya, karena itu tangkapannya berbeda, alatnya berbeda. Orang pergi melaut, satunya dapat ikan yang sebesar lengan, satunya yang mendapatkan ikan yang sebesar tong misalnya, karena alatnya berbeda. Yang satu pakai pancing, yang satu pakai jaring pukat harimau. Mestinya berbeda-beda. Kalau yang pakai pukat harimau nanti dapat ikan yang kecil-kecil juga. Jadi beda-beda ya. Kalau yang jaringnya besar
dia akan mendapatkan ikan yang besar. Jadi berbeda pendapat, berbeda hasil, berbeda itu tidak usah dijadikan masalah. Kalau ini masalah umur tadi, sesuai pendapatnya Tuan Harlock ini, kita sekarang tahapan tumbuh kembang. Ada periode-periode ya. Masing-masing periode itu mempunyai risiko ya. Misalnya neonatal itu kan pas lahir sampai 28 hari. Jadi pada saat itu kelahiran dan neonatal ini penuh dengan risiko. Bahkan risiko kematian akibat transisi saat lahir. Gitu. Nah, periode bayi itu tadi saya katakan sangat penting ya sebagai sarana untuk deteksi dini, untuk perhatian dini. Loh kenapa? Karena dia tumbuh cepat. Tambah tumbuhnya, percepatannya fungsinya juga cepat. Gitu. Nah, tetapi biasanya kadang-kadang kalau aktivitasnya mulai banyak, mulai belajar berjalan, mulai belajar berlari, kadang-kadang mulai melambat. Kalau nutrisinya melambat juga. Harusnya orang yang sedang berjalan berlambat, maka aktivitas motorik yang meningkat ini harus diimbangi dengan pemberian nutrisi yang banyak. Dan seterusnya, faktor-faktor yang mau tumbuh kembang, ini juga akan masuk di dalam diskusi PBL, ada eksternal, internal. Silakan cari referensi Anda dimanapun, yang penting ada referensinya. Kalau bisa, masing-masing itu mencari sendiri-sendiri ya, begitu. Faktor eksternal misalnya ras, ya, internal ras. Orang Eropa misalnya gede-gede, kalau Asia kan kecil, orang Jepang, yang Korea Selatan, kita itu termasuk yang kecil-kecil. Postur keluarga, ibunya, bapaknya ini berpengaruh, ya. Misalnya umur ya, ternyata perkembangan anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, dewasa itu berbeda-beda, ya. Faktor internal yang lain jenis kelamin, misalnya menstruasi sebagai bentuk pubertas pada perempuan, beda tuh umurnya dengan pubertas awal pada laki-laki. Gitu. Fungsi-fungsi reproduksi perempuan berkembang biasanya lebih cepat. Gitu. Terus genetik. Genetik itu ucok tadi ya, anak menjadi kerdil ya karena akondroplasia misalnya. Kemudian ada kelainan genetik jenis yang lain yaitu yang kromosomnya, yaitu misalnya sindrom Down. Pada sindrom Down biasanya dia akan mengalami gangguan akibat dia memang kromosomnya tidak sama dengan teman-temannya. Dan di situ biasanya anak IQ-nya tidak begitu pinter, tidak pinter makan, sering batuk dan sebagainya, tersedak, akhirnya dia gagal tumbuh dan sebagainya. Faktor eksternal ada yang prenatal, ada yang perinatal, ada yang postnatal. Monggo nanti dibaca sendiri. Ternyata bahwa kita bicarakan postnatalnya yaitu stimulasi. Ya, ini tidak dilepaskan ya, kasih sayang dari ibunya, dari bapaknya. Kondisi-kondisi lain ya seperti adanya gangguan penyakit, misalnya orang sering diare, misalnya ya. Habis naik beratnya 9 jadi 10 kilo. Habis itu diare, jadi 9 lagi. Bulan depan naik 10 lagi, diare lagi. Jadi 9 lagi. Dia tidak sempat tumbuh. Kalau sering sakit itu tidak sempat tumbuh. Kalau tidak tumbuh, perkembangannya terganggu. Karena perkembangan itu sejalan dengan pertumbuhan. Dan lain-lain dan seterusnya, monggo dianalisis sendiri. Faktor-faktor prenatal yang paling sering adalah trimester 3, kehamilan, faktor nutrisi itu tidak boleh gagal. Alasannya adalah kegagalan pada trimester 3 ini ternyata sama efeknya dengan kegagalan pada 2 tahun pertama. Jadi bisa berpanjang-panjang efeknya. Begitu ya. Jadi kalau bisa bukan hanya 2 tahun pertama,
tapi juga 9 bulan kehamilan atau 1000 hari pertama. Tetapi dok, kalau 1000 hari pertama baik, tapi dia waktu menjadi seorang calon ibu, dia marasmus dok. Ya sama, itu juga harus dipersiapkan. Untuk menjadi seorang ibu itu harus dipersiapkan betul kesehatannya dan lain-lainnya. Ya, jangan hamil stres ya. Nah, itu faktor-faktor prenatal yang mungkin bisa berpengaruh. Faktor-faktor prenatal yang lain, misalnya orang sakit diabetes mellitus ya. Orang yang sakit DM, anaknya biasanya akan gede. Nah, ini mempengaruhi pertumbuhan janin di dalamnya. Dan pengelolaan bayi dengan DM itu berbeda deh. Bayi dengan ibu DM itu berbeda. Nah, ilmunya makin meluas ya. Ada infeksi TORS misalnya. Infeksi TORS ini cukup bahaya deh. Karena apa? Infeksi TORS selama kehamilan ya, ini mengganggu jangka panjang deh. Anaknya jadi akan terlambat perkembangannya. Misalnya dia menderita sitomegalovirus yang C ini. Anaknya biasanya akan terlambat, kuning, macam-macam banget. Bahkan banyak yang mungkin jadi anak yang cerebral palsy yang sulit berjalan, sering kejang dan sebagainya. Ini agak merepotkan. Selain itu ada macam-macam psikologis ibu, kelainan imunologi, tidak saya bahas. Faktor perinatal ya di menjelang persalinan ya. Ini komplikasi persalinan, trauma, dia tidak bisa bernafas, ini mempengaruhi. Kalau asfiksia misalnya dia lahir tidak bernafas, akhirnya diupayakan lahir. Setelah lahir dia tidak bernafas, kemudian dia bernafas kembali, tapi sudah lama. Akhirnya Apgar skornya rendah. Nah ini bisa diprediksi bahwa dia besok akan mengalami kelainan-kelainan perkembangan kalau Apgar skornya jelek ya, asfiksia. Nah, sekarang faktor-faktor setelah lahir, ada faktor nutrisi, penyakit tadi sudah saya sebut, lingkungan, psikologis keluarga, hormon, bisa juga orang yang dikelola di keluarga menengah ekonomi lemah, keluarga miskin, lingkungan pengasuhan yang padat, yang kumuh, stimulasi yang jarang, dan penggunaan obat-obatan tertentu ya bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan si anak tersebut. Oke. Dari faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang itu ya seperti ini ya, seperti tadi kita sampaikan ya, genetiknya, kemudian ada sekolahnya kalau dia sudah besar, kalau masih kecil mungkin di keluarganya, secara ukuran makro bagaimana kebijakan pemerintah ya, misalnya pemerintah itu cuek, garamnya mau di yodium apa tidak terserah, mau imunisasi boleh enggak boleh terserah gitu, mau pakai vitamin A boleh tidak boleh, mau pakai obat cacing tiap 6 bulan boleh tidak. Nah, ini bisa bubar deh. Kalau negara tidak mengelola ini, tidak ada kebijakan pemerintah, maka upaya-upaya yang dilakukan di skala-skala yang lain itu menjadi tidak optimal ya, tidak maksimal. Dan kegiatan-kegiatan di keluarga, di lingkungan dan skala makro ini tidak bisa yang baik cuma di keluarganya tok, enggak bisa deh. Harus sama-sama. Misalnya keluarganya baik, mau imunisasi untuk pencegahan penyakit, pemerintah tidak menyediakan, pemerintah melarang imunisasi, misalnya ini kan menjadi masalah, ya. Jadi faktor-faktor lingkungan itu harus bekerja sama dengan baik di antara luasan lingkungan yang ada ya. Faktor lingkungan mikro ya, ibunya. Bagaimana sih ibunya bisa membuat ya anaknya menjadi tinggi sementara dia tidak tinggi? Ya bisa diupayakan dengan nutrisi. Kalau anaknya pendek, ibunya tinggi, ya ini masalah berat. Kalau ibunya pendek, anaknya pendek, itu wajar. Tapi kalau ibunya tinggi, anaknya pendek, nah ini bagaimana cara pengasuhannya selama ini? Begitu kira-kira. Kemudian ibunya panjang, bagus, sehat. Selama kehamilan dia berusaha menggugurkan, tapi tidak berhasil. Akhirnya lahir, cacat anaknya. Nanti yang salah siapa nih atas kecacatan anaknya? Nah, kita tidak tahu ya. Kalau seperti ini menjadi penyesalan yang tidak pernah berakhir.
jumlah anaknya 15, yang satunya 2. Mestinya sedikit berbeda ya cara pola asuhnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan anaknya banyak, sukses semua juga bisa. Ya, tergantung kepada pola-pola masing-masing. Pendidikan, ya, ibunya SD, SMP, SMA mestinya beda ya. Tapi apakah merupakan jaminan tuh kalau ibunya perguruan tinggi, anaknya menjadi baik? Belum tentu deh. Karena yang pendidikannya SD, ibunya tidak bekerja, dia sehari-hari memeluk anaknya, membisiki cerita-cerita yang baik, memberi makan yang baik, nutrisi yang baik, akhirnya anaknya tumbuh dengan baik, lembut. Yang satu, ibunya itu bekerja di luaran, pulang malam, berangkat pagi, tidak pernah ketemu sama anaknya, pulang-pulang marah dia, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Beda. Sehingga meskipun ini sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dari lingkungan ibu, dari ibunya, maka semuanya dinilai secara komprehensif ya, tidak satu ini toh gitu. Sikap orang tua tadi sudah saya jelaskan, bagaimana ibu memenuhi kebutuhan biopsikososial ya, ASI, asah, asuh. Ini kebutuhan-kebutuhan fisik ya, kebutuhan biologis, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi. Asah itu stimulasi, asih itu kasih sayang, asuh itu biologis, makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kemudian ada mungkin ibunya merokok saat hamil, alkohol, waduh, repot nih, ibunya kecanduan obat. Ini sulit ya untuk ya sedikit banyak, mungkin banyak ya, akan berpengaruh kepada pertumbuhan anaknya. Ini saya kira tadi gambaran-gambaran yang saya sampaikan. Jadi faktor ibu akan mempengaruhi semua, yang mempengaruhi ibunya bisa berpengaruh ke anaknya ya, apapun itu ya, secara umum begitu. Dari depresi, dari diabetes, dari penggunaan obat, stres, infection, dan sebagainya. Faktor lingkungan, keluarga, ya, misalnya ayahnya itu, misalnya ayahnya sibuk, ayahnya obes, ayahnya tinggi, nah, itu beda itu anaknya nanti, pertumbuhannya berbeda. Tapi ayahnya tidak pernah di rumah, ya beda juga. Anaknya ayahnya tidak pernah di rumah, beda juga nanti pengasuhannya, apalagi ibunya ya. Ini saya kira sama dengan yang tadi saya sampaikan. Keharmonisan sebuah keluarga pun ini bisa mengganggu ya, ketidakharmonisan ya, bisa mengganggu proses perkembangan anak ya. Misalnya orang tuanya seringkali berpisah dia, masing-masing tidak ribut terus dan sebagainya ya. Bagaimana ini akan menjadi sebuah teladan ya bagi anak. Anak akan pusing sendiri dia, tidak tahu arah kemana begitu. Nah, jika kita lahir dari keluarga seperti itu dan sekarang kita sudah dewasa, kita pun tidak boleh menyalahkan pihak lain. Karena apa? Menyalahkan itu tidak ada gunanya deh. Dan kita justru akan hancur sendiri. Apapun itu, kita yang sudah di sini, sudah jadi mahasiswa kedokteran, kuatkan niat kita untuk ke depan, bukan ke belakang, begitu. Oke, silakan. Saya ada telepon dari rumah sakit sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Ji. Jam. Yang penting hubungi saya kalau sudah di IBS. Ya, makasih. Selanjutnya, tadi sampai mana, Dek? Ini ya. Suara saya masih terdengar? Masih ya? Masih, dokter. Oke. Waktunya sudah hampir habis. Ini slide-nya masih kurang dikit. Saudara-saudaranya saya kira juga berpengaruh. Saya lanjutkan aja. Keluarga lain, kakeknya, itu juga berpengaruh.
Orang yang hidup bersama kakek neneknya biasanya beda pertumbuhannya. Anak yang lahir, kemudian dia bersama neneknya, biasanya akan mendapatkan susu formula. Karena neneknya itu sok ngeributin. Ya, sering ngeributin. Udah dikasih formula aja daripada nangis. Ya, itu sering terjadi. Ya. Kemudian kakek neneknya sering membimbing dia bermain, memberikan hadiah, penghargaan. Ini akan merubah semuanya. Kakeknya halus, dia ikut halus. Anak-anak yang lahir di keluarga model A, dia akan jadi A. Kira-kira seperti itu, secara sederhana. Tetangga, ini saya kira sama ya, hanya dia levelnya lebih luas ya. Di lingkungan ada taman bermain, adatnya bagus, dan lain-lain ya, teman bermainnya, dan seterusnya. Ini lingkungan makro ya, kebijakan nasional ya, perguruan tinggi, LSM, pemerintah, semua berpengaruh ya. Kalau masing-masing misalnya tidak punya kebijakan, akan berjalan sendiri-sendiri. Lingkungan mikro, meso itu tidak ada manfaatnya ya, harus kompak saya kira. Ini saya kira faktor-faktor risiko yang ada pada seorang balita ya, hampir sama dengan tadi ya, Dek. Lingkungan ya semuanya. Kalau masalah individu ini di dalamnya kan ada genetik, ada keluarga, mikro, meso, dan secara nasional ini harusnya bekerja sama ya. Dari biologis, fisik, ekonomi, politik semua harus sama ya. Kalau budayanya berbeda, misalnya budayanya ini misalnya begini, budayanya itu orang di Irian Jaya dulu kan jarang mandi ya, dulu. Sekarang sudah mandi. Ya anak-anaknya ya sama, model-modelnya begitu. Sekarang di Irian Jaya mirip-mirip dengan di kita ya, di Indonesia yang lainnya sama. Dulu-dulu itu seperti itu. Loh, kenapa? Karena sosial budayanya memang seperti itu. Jadi semuanya akan berpengaruh. Oke. Aspek klinis gangguan perkembangan. Jadi gangguan perkembangan itu macam-macam ya, Dek. Ada berbahasa. Berbahasa ini ternyata penting, Dek, sebagai indikator secara keseluruhan, karena untuk bisa berbahasa itu banyak organ-organ yang terlibat ya. Ini sangat sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan sistem lainnya, melibatkan kemampuan mendengar, kecerdasan seseorang, sensori motor, psikologis, emosi, lingkungan, termasuk orang sakit gigi ini bisa terganggu bicaranya ya. Orang yang ada bibir sumbing bisa juga terganggu. Jadi ini perlu pengawasan khusus ya bicara ini ya, deteksi dini. Perkembangan kognitif misalnya ya, retardasi mental. Kalau dia Down syndrome ya mestinya dia biasanya retardasi mental atau ya IQ-nya rendah sekali. Penyebabnya sangat multifaktorial ya, gangguan-gangguan kognitif ini, baik yang sifatnya organik, sosiokultural maupun organik ya. Orang dengan kelainan kromosom tadi ya saya sebutkan ya mestinya dia diupayakan apapun sampai saat ini belum ada solusinya sehingga dia jadi cerdas misalnya. Gangguan perkembangan motorik misalnya orang CP ya, cerebral palsy. Kalau ingin tahu cerebral palsy seperti apa sih anaknya, cari cerebral palsy di web video ya, YouTube. Nanti akan tahu seperti apa dia. Orang yang sering mengalami kejang itu sulit sekali ya untuk menjadi cerdas kalau kejang lagi. Karena apa? Kejang itu hipoksia. Hipoksia di otak, wah repot sekali ya. Bagaimana oksigen tidak ada di otak, mesti dia akan kejang lagi. Ini CP, nah contohnya gini nih, spastik dia. Kalau sampai gede dia udah bisa berjalan kayak gini, termasuk bagus deh. Ya, kebanyakan tuh tidak bisa ya, kebanyakan. Oke, milestone. Nah sekarang, bagaimana sih milestone itu? Milestone itu ya tahapan-tahapan atau tonggak perkembangan. Umur sekian bisa apa, motoriknya apa, bahasanya apa, dan seterusnya. Umur sekian bisa apa, dan seterusnya. Ini bisa apa, dan seterusnya. Dan lain-lain. Mohon untuk dipahami, supaya Anda bisa mengerti anak ini kira-kira terlambat apa tidak,
sehingga Anda bisa merujuk dengan cepat ke rumah sakit. Ini saya kira teori-teori ini mungkin mudah-mudahan bisa ajarkan oleh Freud. Itu orang psikolog ya. Ini saya tidak akan mengajari di sini. Anda tinggal baca saja. Fase-fase ini juga penting saya kira. Fase oral ya, aktivitas oral, perasaan bergantung pada orang lain, dan seterusnya. Pada fase anal, biasanya pusat kesenangan anak pada diri sendiri, sangat egoistik ya. 3 tahun ini dia mulai melihat dirinya, mulai ya mungkin dia sudah bisa bersih-bersih gitu ya, melaksanakan tugas-tugas ringan dan lain-lain. Dan waktu ini dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia harus berhasil toilet training ya, jangan sampai gagal. Oke. Fase anal, anus dan rektum kadang-kadang menjadi sumber kenyamanan ya. Saya tidak bisa menjelaskan maksudnya apa. Toilet training ini dapat terjadi konflik di sini ya. Dapat menjadi masalah ya. Oke. Nah, ini seperti ini kadang-kadang pada masa-masa tersebut seperti itu. Dan lain-lain dan seterusnya. 6 tahun fase laten dan seterusnya dan lain-lain. Saya tidak akan menjelaskan yang ini. Anda baca sendiri aja. Nanti kalau sudah 12 tahun ini kan remaja. Nanti akan kita bahas ulang di berikutnya ya, di blog berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk sekarang. Kebutuhan dasar anak itu prinsipnya ASI, asah, dan asuh. Asuh itu tadi biomedik ya, biofisik, gizi, sandang, pangan. ASI itu emosi ya, cinta kasih. Asah itu stimulasi, bermain dan sebagainya. Pada prinsipnya, slide terakhir, solusi tumbuh kembang optimal itu ya penuhi kebutuhan ASI, asah, asuhnya. Lingkungan ini merupakan yang paling penting di samping genetik itu sekitar 20%, lingkungan itu sekitar 80%, termasuk nutrisi di dalamnya. Ya, termasuk stimulasi di dalamnya. Kebutuhan nutrisi yang tepat bagian dari asuh, sehingga walaupun anak sering mengalami gangguan ya seperti ini, ya ini suatu yang biasa. Stimulasi merupakan yang penting karena stimulasi ternyata menambah jaras-jaras otak, ya rangkaian otak. Kasih sayang ini juga penting, bagian dari yang tidak terpisahkan. Sebagaimana kita ketahui sekarang, kasih sayang yang tanpa mengharap balasan serta tak akan terbalas adalah kasih sayang seorang ibu. Apa yang ada pada kenyataan sekarang? Fenomena ayah dan ibu bekerja. Sekarang pandemi itu tidak pada bekerja, sehingga harapannya kontak semakin baik. Tapi sekarang ada orang lain di dalam rumah, yaitu HP, gadget. Ya, sehingga walaupun orang tuanya di rumah, masing-masing asik sendiri. Ayahnya memegang gadget, ibunya memegang gadget, anaknya memegang gadget. Akhirnya fenomena pandemi ini kadang-kadang tidak membawa manfaat bagi sebuah keluarga. Dulu fenomenanya adalah ayah dan ibu bekerja. Saat anak butuh ibunya, di mana ibu berada? Harapan minimal anak-anak saat itu sebetulnya pas ibunya bekerja itu minimal dia bisa pulang lah, mengantar ibunya tidur, ibunya supaya mengantar dia tidur. Kira-kira begitu secara sederhana. Terima kasih. Saya buka pertanyaan sebelum saya tutup. Silakan. Ini slide-nya cukup banyak ya, Dek. Karena materinya itu 2 jam, saya sebenarnya ngajar 2 jam itu males ya. Saya biasanya ngajar itu sejam gitu. Tapi ini 2 kali 50, 2 kali 50. Dokter Dian sudah ngajar belum ya? Belum ya? Oke. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Karena kebetulan sudah adzan zuhur dan saya ada program SC ini. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, terlalu cepat atau tidak jelas. Kita akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. dokter.